Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nika Ramadan dengan NIM akhiran 114 dari kelompok 12 Praktikum Statistika 1. Pada video kali ini saya akan menjawab atau membahas contoh soal pada modul probabilitas kontinu yang dimana akan diselesaikan dengan menggunakan software RStudio dan Minitab. Oke, langsung saja ke contoh soal yang pertama. Di sini untuk soal yang pertama yaitu waktu bertahan hidup tanaman dalam kondisi eksperimen tertentu memiliki parameter bentuk alfa yaitu 2,5 dan skala atau betanya sama dengan 10. Tentukan probabilitas bahwa tanaman tersebut bertahan hidup lebih dari 14 minggu dengan syarat bahwa tanaman tersebut sudah hidup selama 6 minggu tanpa gagal. Untuk soal yang pertama kita itu menggunakan distribusi Weibull. Kenapa? Karena di sini kita tuh menganalisis waktu hingga kegagalan pada makhluk hidup. Distribusi ini juga menunjukkan apakah resiko gagal meningkat tetap atau menurun seiring waktunya, tergantung dari nilai parameter bentuk si alfanya. Oke. Sebelumnya saya sudah membuat codingan terlebih dahulu di note-nya. Kita masuk ke software RStudio-nya. Kita paste saja. Nah, itu soal yang pertama di sini ada distribusi Weibull di mana untuk alfanya itu 2,5, untuk betanya itu 10. Di sini kita yang pertama itu menghitung nilai dari probabilitas yang lebih dari 14 minggu itu. Kemudian yang kedua itu menghitung dari probabilitas yang lebih dari 6 minggu. Kemudian hasil dari yang pertama itu dibagi dengan hasil yang kedua untuk mengetahui nilai probabilitas bersyaratnya. Sebenarnya kita run. Jadi hasilnya untuk yang pertama itu hasilnya 0,984 sekian, kemudian untuk yang kedua yaitu 0,7564 sekian, dan hasil probabilitas peluangnya yaitu 0,129. Nah, di sini kita tinggal pilih saja kalkulator, calc, kemudian kita ke probabilitas Weibull. Nah, di sini untuk save parameternya kita menggunakan berapa? Di soal tuh 2,5 dan 10. 2,5 dan 10. Dan untuk input konstannya itu kita menggunakan yang 14 minggu dan 6 minggu. Itu kita bisa 14 dulu. Oke. Hingga hasilnya didapat yaitu 0,901. Nah, kenapa hasilnya beda antara Minitab dan RStudio? Itu dikarenakan di Minitab itu sifatnya kumulatif. Peluangnya itu kumulatif. Sedangkan di RStudio itu peluangnya itu di luar si kumulatifnya tersebut. Sehingga kita pakai yang satu dikurangi dengan peluang kumulatifnya gitu. Oke, selanjutnya kita menghitung yang 6, yang lebih dari 6 minggunya. Untuk save dan skanya itu sama ya. Jadi kita ubah yang input-nya itu 6. Oke, hasilnya itu 0,243350. Oke, next ke soal yang nomor 2. Jumlah pengunjung sebuah museum dalam waktu 2 jam memiliki parameter lambda sama dengan 12 pengunjung per 2 jam. Berapa probabilitas bahwa jumlah pengunjung selama periode tersebut adalah antara 10 dan 15 orang? Selain itu, berapakah peluang tidak ada lebih dari 5 orang yang datang dalam 1 jam? Nah, untuk soal yang nomor 2 itu kita menggunakan distribusi Poisson. Kenapa? Karena kita menghitung jumlah pengunjung dalam 1 atau 2 jam, yaitu jumlah kejadian atau orang yang datangnya per satuan waktu. Karena kedatangan pengunjung terjadi secara acak dan terpisah, maka Poisson adalah maka kita menggunakan distribusi Poisson gitu teman-teman. Kita saja ke aplikasi RStudio-nya.
Nah, di sini sudah diketahui bahwa lambdanya itu 12. Kemudian untuk yang pertama itu si X-nya itu adalah 10 dan 15. Kenapa di sini 9 itu dikurangi dengan si peluangnya yaitu 1, jadi 9. Ini untuk bagian A, kemudian untuk bagian itu probabilitas tidak lebih dari 5 pengunjung dalam 1 jam. Dimana untuk lambdanya itu karena di sini 2 jam parameternya 12, maka untuk 1 jam parameternya itu 6. Tinggal kita bagi 2 aja. Tuh, teman-teman. Setelah itu kita bisa langsung blok saja. Kemudian kita tekan. Sehingga di sini didapatkan hasilnya bahwa untuk yang pertama, bagian pertama itu di sini hasilnya itu 0,0602, kemudian yang bagian B itu yaitu 0,44567. Misalnya kita ke tab, kita pilih suka, kemudian kita pilih yang question. Yang dimana untuk minyak tadi itu kita 12 untuk lambda itu 12 untuk menghitung periode antara 10 dan 15 orang. Menghitung 15 10 orang dulu ya. 12 kita pilih yang sini tuh 9 ya. Oke aja. Sehingga di sini hasilnya itu 0,242392 untuk yang X itu 9. Oke, yang selanjutnya kita disuruh yang 15 orang. Oke, 15 orang. Kita ganti input kostannya jadi 15. Kemudian oke. Hasilnya yaitu 0,844416. Selanjutnya itu kita berapakah peluang tidak ada lebih dari 5 orang yang datang dalam 1 jam. Nah, sudah dibahas di RStudio tadi. Untuk parameternya itu kita tinggal bagi 2 saja karena 2 jam itu parameter 12, sedangkan di soal itu disuruhnya 1 jam, berarti kita tinggal dibagi 2. Itu hasilnya itu 6. Hasilnya itu 5. Kita pilih aja. Sehingga hasilnya yaitu 0,445680. Oke, next soal yang ketiga. Proporsi pelanggan yang mengajukan komplain terhadap pelayanan sebuah perusahaan mengikuti distribusi beta dengan parameter alfa sama dengan 3 dan betanya sama dengan 7. Itulah probabilitas bahwa proporsi komplain berada di antara 20% dan 50%, serta tentukan kuantil ke-75 dari distribusi proporsi tersebut. Nah, untuk soal yang ketiga itu kita sudah jelas bahwa akan diselesaikan menggunakan distribusi beta. Oke, kita masuk ke RStudio-nya terlebih dahulu. Kemudian soal yang nomor 3 itu ketahui bahwa untuk alfanya sendiri yaitu 3 dan betanya itu 7. Yang bagian pertama atau pertanyaan pertama itu probabilitas proporsi antara 20% dan 50%. Kita bisa ubah itu dari persen menjadi 0,50 itu untuk 50% dan 0,20 itu untuk 20%. Kita bisa blok saja, kemudian bisa di-run. Bagian A dulu kita bisa run aja. Dan hasilnya yaitu 0,6483. Kemudian yang bagian B itu kita disuruh menentukan kuantil ke 75-nya. Sebelum itu kita konversi dulu ke bentuk bilangan atau dibagi dengan 100, itu 0,75 saja, sehingga hasilnya yaitu 0,3905412. Nah, kita masuk ke aplikasi, masuk ke distribusi beta. Yang pertama di sini yang parameternya itu 3, kemudian yang setnya itu 7, dan untuk input kesannya yang pertama kan 20%, berarti 0,20. Kemudian kita oke. Ya, hasilnya di sini yaitu 0,2618. Yang kedua, kita ingin mencari nilai yang 50%-nya. Untuk yang save
dan second set itu masih sama. Kemudian input constant-nya kita ganti jadi 0,50 dan kita pilih oke. Selanjutnya yaitu 0,910. Selanjutnya di sini kita menghitung si nilai kuantilnya itu 75. Untuk first dan second itu masih tetap sama ya, 3 dan 7. Dan untuk input constantnya kan 75 jadi 0,75. Kemudian input kumulatif ya oke. Hasilnya itu 0,390541. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.